Assalamualaikum sahabat pecinta film lawas Indonesia, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Di video kali ini, kembali Mimin mengajak sahabat semuanya, untuk bernostalgia menyaksikan sebuah film lawas yang dibintangi aktor laga Beri Prima, yang berjudul Jaka Sembung dan Dewi Samudra. Dalam kisah ini, Jaka Sembung yang ditangkap dan hendak diasingkan ke Australia, diselamatkan oleh Dewi Samudra dari badai di tengah laut, dan dibawa ke istananya di dasar laut. Penasaran dengan kisahnya? You check it out. Awal film diperlihatkan, dengan tertangkapnya Jaka Sembung oleh para tentara POC, rencananya, Jaka Sembung akan dibuang ke Australia, supaya POC tidak lagi merasa terganggu dengan perlawanan Jaka Sembung. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dari dalam lautan, muncullah seorang wanita bernama Dewi Samudra. Lantas ia pun membebaskan Jaka Sembung dari ikatan tali yang melilit di tubuhnya. Setelahnya Jaka Sembung ditolongnya, maka muncullah sebuah badai petir, yang sangat besar yang memporak-porandakan kapal tersebut dengan seluruh awaknya. Semua orang mati, kecuali Jaka Sembung yang tersisa, dengan memegangi serpihan kayu, yang kemudian membawanya ke istana Dewi Samudra. Rupanya Dewi Samudra sengaja menolong Jaka Sembung, karena ia tertarik dengan ketampanan Jaka Sembung. Ia pun menginginkan Jaka untuk tinggal di istana dan menemani Dewi Samudra. Jaka meminta pada Dewi Samudra untuk memulangkan dirinya ke daratan, tapi Dewi Samudra yang sudah tidak tahan, terus merayu Jaka untuk menemaninya dulu, tapi Jaka pun menolaknya. Sementara di tempat lain, terlihat Kapten POC dan para pengikutnya, sedang menyisir mencari pasukan mereka yang hancur, termasuk Jaka Sembung, tetapi mereka tidak menemukan mayatnya, yang ada hanya seekor ikan hiu yang akan dijadikan santapan makannya. Saat si kapten hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba datang beberapa pendekar tua, sebut saja namanya Kibidin. Rupanya ia datang untuk memberitahukan pada Kapten POC, bahwa dirinya siap membantu. Ia pun mengatakan, bahwa dirinya adalah bekas kaki tangan pasukan Belanda, yang kabur saat melawan Jaka Sembung. Kibidin pun mengatakan kalau hancurnya kapal yang membawa Jaka Sembung karena ada campur tangan dari penguasa Ratu Pantai Selatan. Kibidin pun meyakinkan Kapten POC, dengan potongan tubuh jagoan mereka yang bernama Ki Jonggrang yang berada dalam ikan hiu yang mereka tangkap. Dan Kibidin siap menghidupkan Ki Jonggrang untuk menambah kekuatan, saat melawan Jaka Sembung. Dengan kesaktian yang dimiliki Kibidin, akhirnya jasad jawara pengikut POC pun bangkit kembali. Scene berpindah ke adegan lain, ini adalah Kiai Mustaqim, pimpinan pondok pesantren di mana tempat Jaka Sembung berguru. Pria ini bernama Godin. Ia menceritakan saat pertandingan melawan POC, Jaka Sembung dibawa ke sebuah kapal, dan selanjutnya Godin tidak tahu lagi tentang keberadaan Jaka Sembung. Kita kembali ke istananya Dewi Samudra tempat di mana Jaka Sembung berada. Jaka Sembung terus meminta pada Dewi Samudra untuk dikembalikan ke daratan. Namun Dewi Samudra menolaknya, karena ia harus memunculkan istananya ke permukaan lautan, yang waktunya hanya bisa dilakukan saat bulan purnama. Singkat cerita, saat bulan purnama pun tiba, Dewi Samudra mengembalikan Jaka Sembung ke daratan, dan sebelum berpisah, Dewi Samudra mencium dulu Jaka Sembung, sebagai ucapan perpisahan. Rupanya wanita cantik ini sangat bersimpati pada perjuangan Jaka Sembung melawan para penjajah. Ia pun berjanji, kalau dirinya akan datang membantu Jaka Sembung saat dibutuhkan. Kini Jaka pun telah tiba ke daratan, dan ketika tiba di pesantren, pacarnya yang bernama Rahayu anak dari Kiai Mustaqim, merasa sangat bahagia melihat Jaka sudah kembali. Jaka berniat untuk menyerang benteng POC, namun Kiai Mustaqim melarangnya. Kiai Mustaqim pun memerintahkan salah satu santrinya yang bernama Kosim untuk menyelidiki dulu keberadaan benteng POC, namun sayang. Saat Kosim pulang, ia dihadang oleh Ki Jonggrang, dan Kosim pun mati di tangannya. Kapten POC pun memerintahkan pada Kibidin, untuk mencari tahu penyusup tersebut. Kemudian Kibidin pun merasa yakin,
kalaulah orang tersebut suruhan Kiai Mustaqim. Dan ia juga yakin, kalau Jaka Sembung berada di pesantren itu. Saat Jaka sedang mengantar Rahayu ke sungai, tiba-tiba datang Godin, dan memberitahu bahwa POC datang ke pesantren dan membuat kekacauan. Rupanya para POC mencari Jaka Sembung, karena yang dicari tidak ada, maka POC mengancam, kalau mereka akan membunuh 1 orang santri setiap hari. Merasa kalau Kiai Mustaqim berbohong, maka Kapten POC pun menembak salah satu santri di pesantren itu. Kiai Mustaqim pun mencoba melawan para POC, namun ia malah terkena sabetan golok mereka. Jaka yang terlambat datang melihat banyak orang yang terluka, termasuk Kiai Mustaqim. Jaka pun berjanji untuk membalaskan perbuatan keji POC tersebut. Sementara di markas POC, terlihat Ki Bidin sedang membangunkan Ki Jonggrang, untuk disuruh menculik Rahayu kekasihnya Jaka Sembung. Tapi tiba-tiba terdengar suara keributan di belakang. Rupanya ada penyusup yang mencoba memasuki tempat itu. Ternyata penyusup itu adalah Jaka, ia pun harus menggendong Godin yang terkena tembakan tentara POC. Saat mereka berlari, rupanya Ki Jonggrang berhasil mengejarnya, dan pertarungan pun terjadi. Iya loh, aduh. Dalam pertarungan tersebut, rupanya Jaka Sembung berhasil menghancurkan jasad lawannya. Sementara Ki Bidin dengan 2 orang pengikutnya mendatangi pesantren untuk menculik Rahayu. Terkejut dengan kedatangan beberapa ninja, Kiai Mustaqim pun melakukan perlawanan. Akhirnya mereka berhasil membawa Rahayu pergi. Melihat Ki Bidin membawa Rahayu ke hadapannya, rupanya Kapten POC pun sangat senang, sementara Jaka Sembung dan Kiai Mustaqim, beserta para santrinya mulai memasuki benteng POC. Jaka pun langsung menyusup mencari keberadaan Rahayu. Jaka Sembung berhasil menyelamatkan Rahayu, kemudian ia membawanya keluar dari benteng itu, rupanya Ki Bidin dan anak buahnya mengejarnya. Akhirnya musuh lama pun bertemu kembali dan bertarung. Di tengah-tengah pertarungan, Ki Bidin mengeluarkan sebuah kendi, dan tiba-tiba tubuh Rahayu tersedot hingga masuk ke dalam kendi tersebut. Merasa sangat senang telah menangkap Rahayu, Ki Bidin meminta Jaka Sembung untuk menyerah dan bekerja sama, namun ia tidak peduli. Jaka kembali menyerang Ki Bidin. Saat Jaka Sembung tidak berdaya, tiba-tiba datang wanita cantik. Ternyata dia Dewi Samudra, yang tempo dulu pernah berjanji akan datang membantu Jaka saat dibutuhkan. Dewi Samudra pun langsung menyerang Ki Bidin dan seketika Rahayu pun terbebas dari kendi itu. Sementara Kiai Mustaqim dan para santrinya berhasil masuk, dan langsung menyerang para tentara POC. Melihat para anak buahnya dibantai santri Kiai Mustaqim, Kapten POC pun panik dan meninggalkan medan pertempuran. Kiai Mustaqim pun segera mengejarnya. Kapten POC pun mencoba merayu Kiai Mustaqim, namun Mustaqim tak menghiraukannya, dan akhirnya Kapten POC pun mati ditikamnya. Sementara di luar benteng, Jaka dan Dewi Samudra terus menyerang Ki Bidin dan anak buahnya, hingga akhirnya serangan Jaka pun berhasil mengalahkannya. Sementara Dewi Samudra masih bertarung dengan Ki Bidin, akhirnya Dewi Samudra mengeluarkan sebuah ajian yang membuat tubuh Ki Bidin membeku, dan tanpa pikir panjang, Jaka pun mengeluarkan sebuah jurus andalannya, hingga membuat tubuh Ki Bidin hancur berkeping-keping. Di saat Jaka menatap Dewi Samudra, dirinya tak sadar sebuah meriam diarahkan padanya. Godin yang melihat itu,
Ia segera berlari untuk menghalanginya dan akhirnya tubuh Godin hancur bersama ledakan meriam itu. Setelah berhasil membunuh Ki Bidin, Dewi Samudra pun kembali dan meninggalkan Jaka Sembung. Dan film pun selesai. Cerita pun berakhir, demikian sebuah film lawas dari Aba Beri Prima, yang berjudul Jaka Sembung dan Dewi Samudra. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf, apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam menyampaikan film ini. Tetap semangat, dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.